Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini waktunya kita untuk belajar akidah akhlak. Nah, materi akidah akhlak hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 7, yaitu tentang Asmaul Husna 2. Jadi, silahkan dikeluarkan buku paket akidah akhlak semester lalu dan dibuka materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, pertama kita akan membahas mengenai Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan kepada hewan, tumbuhan, manusia, bahkan bumi itu sendiri. Bahkan ketika ada seekor hewan atau seorang manusia yang mengalami kecelakaan hebat, namun mereka masih bisa hidup jika Allah berkehendak. Untuk makhluk tersebut tetap hidup, maka hiduplah ia. Jadi pernah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seekor hewan atau seorang manusia yang mengalami kecelakaan hebat, namun ia masih tetap bisa hidup. Itu karena Allah berkehendak untuk makhluk tersebut tetap hidup. Jadi Allah itu memiliki sifat Al-Muhyi, ya artinya yang maha menghidupkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Fussilat, yaitu surah yang ke-41 ayat 39. Artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini adalah firman Allah yang menunjukkan bahwasannya Allah itu memiliki sifat Al-Muhyi, yaitu yang maha menghidupkan, yaitu pada Quran surat Fussilat ayat 39. Nah, cara meneladani sifat Al-Muhyi yaitu yang pertama, menghargai kehidupan yang diberikan Allah kepada setiap makhluk. Jadi kita harus belajar menghargai kehidupan yang diberikan Allah kepada setiap makhluk, baik itu kepada hewan maupun tumbuhan, dan juga kepada sesama kita, yaitu manusia. Kepada hewan contohnya, kita dilarang untuk menyakiti hewan. Misalnya kita dilarang untuk menyakiti kucing dengan cara misalnya melempar batu atau menendangnya. Itu merupakan contoh tidak menghargai kehidupan yang diberikan oleh Allah. Nah, selain itu apa? Yaitu tumbuhan. Kita dilarang untuk merusak tanaman atau tumbuhan sehingga tumbuhan itu bisa mati, dan juga kita dilarang untuk menyakiti sesama manusia. Nah, ini adalah contoh cara meneladani sifat Al-Muhyi, yaitu dengan cara menghargai kehidupan yang diberikan Allah kepada setiap makhluk. Nah, cara meneladani sifat Al-Muhyi yang kedua yaitu bersikap ramah, baik, serta tidak menyakiti. Yang ketiga, merawat barang-barang yang kita punya, karena merawat merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap barang itu sendiri. Jadi ketika kita memiliki barang-barang, entah itu tanaman atau barang kesayangan kita seperti televisi atau handphone, kita harus bisa merawatnya, karena itu merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap barang itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nyawa dan ruh kepada makhluknya sehingga menjadi hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang dapat mengambil apa yang telah Ia berikan. Allah lah yang mematikan makhluk-makhluknya, meskipun manusia dalam keadaan sehat dan bugar atau bersembunyi di dalam benteng paling aman di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mencabut nyawa mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan senantiasa kapanpun Allah mau, Allah
bisa saja mengambil apa yang telah Allah berikan. Nah, Allah juga yang akan mematikan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, dan yang lainnya. Nah, meskipun manusia dalam keadaan sehat dan bugar, sering sekali kita jumpai dalam kehidupan kita, ada seorang manusia yang dia awalnya sehat dan bugar, namun tidak ada yang bisa menjamin bahwasannya keesokan harinya atau 1 jam selanjutnya manusia yang kita lihat sehat dan bugar itu akan tetap hidup. Nah, bisa saja yang keadaan sehat dan bugar itu justru yang akan Allah ambil terlebih dahulu. Nah, atau yang bersembunyi di dalam benteng paling aman di dunia. Karena dimanapun kita bersembunyi, kematian itu akan tetap menjemput kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mencabut nyawa mereka. Jadi, dimanapun kita bersembunyi, keadaan sehat dan bugar, Allah bisa saja mencabut nyawa kita semua, seperti itu. Namun kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Jangan karena Allah akan mengambil nyawaku lalu kita bermalas-malasan. Tidak seperti itu. Kita harus tetap bisa menjaga dan merawat diri kita. Nah, ini termasuk bentuk dari menghargai kehidupan yang Allah berikan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah, ini terdapat pada Quran surat Ali Imran, yaitu surah ketiga ayat 185. Nah, kematian adalah kehendak Allah terhadap makhluknya. Kita mengetahui bahwa kita akan mati, oleh karena itu kita menjauhi perbuatan yang dilarang Allah dan melakukan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah. Dengan meyakini kematian, kita akan semakin rajin beribadah dan beramal soleh. Jadi kita harus yakin bahwasannya kapanpun kematian itu akan menjemput kita, sehingga kita berlomba-lomba dalam beribadah dan beramal soleh agar tercukupi bekal kita ketika nanti kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat Allah yang selanjutnya yaitu Al-Baqi, artinya yang maha kekal. Setiap yang bernyawa akan mati, bahkan alam semesta ini akan hancur saat hari akhir, seperti matahari, bulan, bintang, bumi, dan planet-planet lainnya. Tidak ada yang kekal abadi, karena kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang Allah itu memiliki sifat kekal. Meskipun semua yang di dunia ini mati, seperti matahari, bulan, bintang, bumi, dan planet-planet lainnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap kekal abadi, karena Allah memiliki sifat Al-Baqi, yaitu yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Terdapat pada Quran surat Al-Qasas, yaitu surah ke-28 ayat 88. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang Al-Muhyi, yaitu yang maha menghidupkan, Al-Mumit yang maha mematikan, dan juga Al-Baqi yaitu yang maha kekal. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang 3 sifat Allah yang terdapat pada Asmaul Husna. Oke. Baik, sekian materi pada hari ini, semoga dapat bermanfaat dan juga dipahami dengan baik. Sekian, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.